Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, aksi istri Kapolres Tebing Tinggi Sumatera Utara di media sosial TikTok menjadi sorotan publik. Dalam sebuah video singkat, istri Kapolres tersebut memamerkan sejumlah uang, pecahan Rp100.000. Tangkapan layar dari sebuah video yang diunggah di TikTok viral di media sosial. Terlihat dua orang wanita memamerkan setumpuk uang pecahan Rp100.000. Salah satu wanita di dalam video tersebut diketahui adalah istri Kapolres Tebing Tinggi. Hal ini pun dibenarkan Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiyarso melalui percakapan WhatsApp. Agus juga mengatakan kasus ini tengah ditangani Bid Propam Polda Sumut. Sementara Kapolda Sumut mengaku akan menindak perbuatan tersebut. Ia juga berpesan agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Makanya hati-hati menggunakan jari. Terhadap masyarakat juga, tidak hanya anggota polisi. Ya, mungkin foto pamer uang itu pamer apa benar? Itu kan nanti kita akan buktikan, teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi, hati-hati menggunakan jari Anda. Karena apapun seperti begini, itu bisa menimbulkan multitafsir. Ya, saya akan dalamin itu. Yang jelas kalau ada itu terjadi, percaya saja saya akan dalamin. Kenapa itu betul pamer uang dan apa tujuannya? Betul apa tidak pamer uang? Perbuatan istri Kapolres Tebing Tinggi ini dinilai tidak pantas. Video pamer uang ini diunggah oleh akun TikTok @cimot_512, namun kini telah dihapus. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ada kabar baik bagi warga Banyumas, Jawa Tengah. Makanan khas asal Banyumas, yaitu tempe mendoan, kini resmi ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Penetapan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam sidang penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2021 di Jakarta. Gorengan mendoan panas memang yang paling pas nih saat musim hujan tiba. Bukan hanya itu, kabar gembiranya, tempe mendoan khas Banyumas, Jawa Tengah kini resmi ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Faktor keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional membuat tempe mendoan jadi warisan budaya. Mendoan terdaftar dari 289 karya budaya di 28 provinsi di Indonesia. 2020 kami mengajukan mendoan ini menjadi warisan budaya tak benda ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 ini ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Artinya mendoan ini berasal dari Kabupaten Banyumas. Penetapan mendoan sebagai warisan budaya tak benda ini sangat membanggakan bagi warga Banyumas, apalagi pedagang mendoan. Saya merasa bangga ketika mendoan dinobatkan sebagai warisan kuliner karena sementara ini mendoan sudah cukup merambah ke berbagai daerah, tidak hanya di Purwokerto. Kemudian di warung makan Purwokerto juga hampir seluruhnya menyediakan mendoan. Emang jadi gimana ya, beda gitu ya, melihatnya Purwokerto kalau terkenalnya dengan ini kayaknya enak gitu loh, gurih. Terus apa ya sih rasanya, crispy-nya dapet kalau di atas tapi dalamnya lembut gitu. Terus pedesnya, kecapnya juga lebih enak gitu. Tempe mendoan adalah tempe yang digoreng dengan cara setengah matang atau dalam bahasa Banyumas, mendo. Tempe mendoan menggunakan tempe khas Banyumas yang bentuknya tipis. Kemudian tempe dibalur campuran tepung dan bumbu serta ditambah daun bawang atau muncang dan kucai. Kemudian tempe ini digoreng mendo atau setengah matang. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Tempe mendoan, makanan khas asal Banyumas, menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Pak Sadewo Trilastiono, Wakil Bupati Banyumas, dan juga Ibu Siti Andayani Waluyo, salah satu pengusaha mendoan. Selamat siang Pak Sadewo dan juga Ibu Siti.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawalinya, selamat dan juga ikut bangga karena mendoan khas Banyumas ini menjadi warisan budaya tak benda. Oke, saya pertama ingin tanyakan kepada Pak Sadewo, ini mungkin proses perjalanannya panjang karena kabarnya ini sejak tahun lalu ya diusulkan mendoan ini menjadi warisan budaya tak benda. Ini prosesnya seperti apa, Pak Sadewo? Jadi dari tahun 2020 kita sudah mengajukan ke Kemendikbud ya, tapi waktu itu belum masuk, dan tahun ini alhamdulillah mendoan bisa masuk menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Memang mendoan itu makanan tradisional yang dari dulu itu turun-temurun sampai sekarang masih ada di Banyumas. Bahkan kalau kita ke kota-kota besar di luar Banyumas, Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, Semarang, itu mendoan sudah kayak makanan seolah-olah itu bukan khas Banyumas. Padahal itu memang asalnya dari Kabupaten Banyumas. Luar biasa. Nah, kalau sedikit mungkin sejarah dari mendoan, Pak Sadewo mungkin bisa cerita ini kenapa dinamakan mendoan, setelah itu banyak begitu di daerah-daerah lain, sehingga sekarang ini jadi warisan budaya Indonesia. Iya, jadi mendoan itu kan mungkin berasal dari kata mendo ya. Mendo itu dalam bahasa Banyumas itu setengah matang. Kalau saya tanya sejarahnya, dulu mungkin itu salah satu cara untuk membuat makanan ringan. Ini bukan lauk ya, makanan ringan yang cepat saji. Sehingga tempe itu sama dengan tempe, tetapi tipis ya, dibuatnya tipis-tipis, bukan dipotong-potong. Memang sudah dibuat tipis-tipis, 2-3 mili, kemudian dikasih tepung, kemudian daun bombay, kemudian digoreng. Digorengnya hanya sebentar saja. Masukkan ke minyak yang itu ya, di gambar itu minyaknya banyak, digoreng sebentar, kemudian langsung diangkat. Jadi setengah matang, hanya dinamai mendoan gitu ya. Oh, jadi itu ya asal-usulnya. Nah, ini faktor keterampilan dan juga kerajinan ini dikatakan menjadi faktor penentu warisan budaya mendoan, begitu dijadikan warisan budaya. Nah, Ibu Siti sebagai pengusaha mungkin bisa cerita bagaimana proses pembuatannya. Oh iya, terima kasih. Saya sudah menggeluti usaha ini dari tahun 92 dan proses pembuatan mendoan itu memang harus bersih ya dan higienis gitu. Karena dalam proses pembuatan tempenya terutama itu sangat spesifik sekali. Jadi setiap tempe itu dibungkus per 2 lembar. Per 2 lembar tempe dibungkus dengan daun pisang yang higienis dengan proses fermentasi, terus digoreng dengan balutan bumbu semacam ketumbar, tepung, terigu, garam, bawang putih, dan juga dikasih sedikit jintan. Kita olah dan kita goreng dengan proses menggorengnya setengah matang saja. Jadi jangan terlalu kering. Kalau kering sudah beda namanya, bukan mendoan lagi, namanya itu udah keripik. Keripik atau tempe goreng. Nah, Ibu Siti, ini setelah memang mendoan ditetapkan menjadi warisan budaya, semakin laris tidak sih dagangan Ibu Siti di sana? Ya, alhamdulillah makin ini. Apalagi kemarin setelah corona ya, corona kan kita hampir ibaratnya sektor wisata kan tertutup. Itu sangat berpengaruh sekali dengan bisnis kuliner oleh-oleh khas Banyumas ini. Tapi sekarang dengan sudah mulai dibukanya sektor wisata dan juga dengan penetapan mendoan sebagai warisan budaya bukan benda itu, alhamdulillah pembelinya makin meningkat ya. Baik, saya ke Pak Sadewo lagi. Pak Sadewo, ini apa pesan yang bisa disampaikan oleh para pengusaha mendoan tentunya pasca penetapan mendoan menjadi warisan budaya? Saya kepingin itu ya, kayak Bu Siti nanti menjadi kayak franchise. Jadi punya outlet mendoan di Jakarta, di Semarang, di Jogja, di Surabaya, di Denpasar. Sehingga mendoan yang asli Banyumas itu makin go nasional. Bahkan saya pernah ngobrol waktu itu dengan salah satu pengusaha mendoan. Itu bisa juga pada saat musim haji,
mendoan itu bisa dijual di Jeddah dan di Mekah. Itu cita-cita saya gitu, Mbak. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Bu Siti, ayo dibikin franchise, kemudian bisa dijual di kota-kota besar di Indonesia. Baik, sekali lagi selamat dan ikut bangga mendoan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Terima kasih Pak Sadewo dan juga Ibu Siti sudah berbagi informasi kepada kami di iNews Siang. Pemirsa, Nusantara dikenal dunia sebagai salah satu penghasil rempah terbaik, salah satunya di Belitung Timur. Untuk obat kerinduan dan kobarkan semangat membangkitkan kejayaan rempah, Festival Jalur Rempah digelar selama 4 hari. Inilah kemeriahan acara Festival Jelajah Pesona Jalur Rempah yang digelar di Stadion Utama Belitung Timur. 22 figur rempah yang diperagakan oleh pemuda dan pemudi setempat. Acara ini digelar untuk mengingatkan kembali masyarakat betapa Belitung Timur pernah menjadi salah satu primadona penghasil rempah terbaik yang berjaya di mata dunia. Lewat festival ini diharapkan masyarakat akan kembali termotivasi untuk membangkitkan kembali kejayaan rempah Belitung Timur. Sekali lagi bisa memberikan support terhadap kegiatan di masyarakat, khususnya dalam upaya mengangkat kembali pesona rempah yang ada di Pulau Belitung. Dan kita memang harus akui bahwa Belitung Timur sebagai daerah yang secara geografis berada pada alki 1. Event Jelajah Pesona Jalur Rempah tadi malam secara resmi ditutup yang ditandai dengan pemadaman obor JPJR oleh Ketua Adat Belitung Timur. Dari Belitung Timur, Bangka Belitung, Devi Sulitya, iNews melaporkan. Awas ketahuan pacaran di tempat umum, siap tanggung denda hingga 2 juta rupiah. Sesaat lagi di iNews Siang.